Sayang, Kenapa kamu meninggalkanku sendirian? Kenapa? 5 tahun setelah kamu pergi, perusahaan bangkrut, rumah dilelang, mertuaku menghilang, dan utang menumpuk. Setiap hari aku hidup seperti tikus di selokan, nyaris bertahan hidup. Aku sudah mengerahkan segalanya. Akhirnya aku berhasil melunasi pinjaman itu, tapi takdir mempermainkanku. denken Kiam. Kanker paru-paru stadium akhir. Sayang, 5 tahun. Akhirnya aku bisa bebas. Aku akan menyusulmu. sayang. Aku. Aku di sini. Sayang, kamu. Kamu tidak mati? Mary, era apa ini? Orang masih bunuh diri demi cinta? Zane memalsukan kematiannya di krematorium. Hanya untuk bersamaku. Sekarang setelah kamu mati, kita bisa lebih bahagia lagi. Berbagi kebahagiaan di ranjang. Malam demi malam. Dengan musik dan tawa. Sayang, Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Shannon benar. Aku sudah bersamamu selama 7 tahun. Aku sudah bertahan denganmu selama 7 tahun. Menghadapimu, nenek tua ini, setiap hari membuatku muak. Dibandingkan Shannon. Kamu tidak muda, cantik, atau bijak sana sedikit pun. Jika aku memintamu cerai, kamu pasti akan menolak. Jadi, aku memalsukan kematianku untuk pergi. Aku mengambil pinjaman 10 juta agar kamu mewarisi utang besarku. Dengan begini, Shannon dan aku bisa secara terbuka dan sah bersama. Aku tidak menyangka ini. Dasar wanita bodoh. Malah, bunuh diri demi cinta. Hidupku. Akhirnya aku bisa benar-benar bebas. sehen wir. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Pergi ke neraka. Tidak. Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Aku kembali ke hari saat Zane memalsukan kematiannya di kehidupanku yang lalu. Aku mengira Zane benar-benar mati. Aku tidak bisa makan atau tidur. Ingen mati untuk membuktikan kesetiaanku. Aku tidak pernah menyangkok. Dia sudah mengkhianatiku. Karena surga memberiku kesempatan untuk hidup lagi. Sehen wir. Aku akan membuatmu membayar harganya. Janet. Zane tiba-tiba kena serangan jantung. Dan meninggal. APA, Meninggal? sehen. Karena kamu akan mati. Aku akan mengantarmu pergi. Bantu aku hubungi wartawan dan media. Aku ingin siaran langsung untuk mengantarkan suamiku. Katamu. Trik memalsukan kematian ini, benarkah bisa menipu istrimu? Jangan khawatir. Surat wasiat dan akta cremation. Aku sudah minta dong mengurusnya. Istriku yang lemah itu, Janet, tidak akan pernah menebak warisan yang kutinggalkan untuknya. Semuanya adalah pinjaman. Begitu aku dapat uang itu, aku akan membawamu ke luar negeri untuk bersenang-senang, menjalani hidup kita bersama. Ini rumah sakit. Bagaimana kalau istrimu melihat?
Untuk menghindari kesalahan, suntikan ini, anestesi, akan menjaminmu selama 3 jam tidak akan bangun sama sekali. Kamu sangat perhatian. Nanti, aku akan pergi bersama putraku untuk menjemputmu dari krematorium. Baiklah. Janet Fang. Sayang. Janet, akhirnya kamu di sini. Janet, ini akte cremation Zane. Janet, turut berduka cita. Jaga dirimu baik-baik. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya, tapi benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Aku tidak percaya. Dia baik-baik saja kemarin. Bagaimana bisa seseorang menghilang begitu saja? Aku juga tidak percaya, Janet. Aku sendiri yang mencoba menyelamatkan Zane, tapi aku benar-benar tidak bisa menyelamatkannya. Kamu boleh masuk sekarang. Ini ada APA, kenapa ada begitu banyak wartawan? Kalian semua, keluar. Suamiku Zane. bekerja keras seumur hidupnya dan baik hati kepada orang lain, bahkan jika dia meninggal. Dia pantas mendapatkan penghormatan besar. Hari ini, aku ingin semua teman media Menyaksikan perjalanan terakhirnya. Janet, apakah itu perlu? Janet, tidak perlu. Sayang. Janet, jangan terlalu emosi. Orang yang sudah meninggal harus dihormati. Sayang. Jangan tinggalkan aku sendiri, tolong. Kamu pasti bercanda, Kan? bangun cepat, berhenti bercanda. Zenma. Berhenti berpura-pura. Zenma. Berhenti tidur. Janet, berhenti memukul. Zane sudah meninggal. Meskipun kamu marah, kamu tidak bisa sekejam ini. Aku tidak percaya, pasti kalian semua bekerja sama mengerjaiku. Sudah kubilang jangan begadang. Sudah kubilang jangan minum berlebihan. Sudah kubilang berolahraga. Kenapa tidak dengar? Janet, sungguh, berhenti memukul. Zane benar-benar sudah tiada. Jangan hentikan aku. Apa yang akan kulakukan jika kamu pergi? Bagaimana dengan ayah dan ibu? Janet, berhenti memukul. Zane akan merasakannya. Maaf. Aku terlalu emosi. Sebaiknya kamu menjauh dariku, agar kamu tidak terluka. Tidak apa-apa. Orang mati. Tidak merasakan sakit. Orang yang hidup, yang merasakan sakit. Janet, maksudku, Roseanne, di surga akan merasakan sakit. Janet, Zan sudah tiada. Orang yang sudah meninggal harus dihormati. Biarkan saja dia beristirahat dengan tenang. Janet, ini adalah akta kematian Zane. Dengan akta kematian ini, kamu bisa memalsukan kematianmu, dikremasi, dan kabur membawa uangnya. Zenma. Kamu benar-benar punya rencana licik yang begitu dalam, membuatku dengan bodohnya melunasi hutang-hutangmu, bahkan ingin bunuh diri untuk menyusulmu dalam kematian. Kamu benar. Orang yang sudah meninggal harus dihormati. Semuanya. Suamiku, sepanjang hidupnya. Mulia dan lurus, terbuka dan jujur, peduli pada dunia. Sebagai istrinya, aku harus belajar darinya. Sebelum dia meninggal, dia memberitahuku berkali-kali bahwa keinginan terbesarnya dalam hidup adalah menemukan kedamaian dalam kematian. Jadi hari ini, aku ingin semua teman media menjadi saksi. Aku akan mendonasikan seluruh tubuh suamiku dan organ-organnya. Sepenuhnya. Apa katamu? Mendonorkan organ? Tidak.
Kamu tidak bisa mendonorkan. Ada masalah? Ngomong-ngomong, tidak, tidak bisa mendonorkan. Kamu sudah menangis begitu lama. Menamlah air, basahi tenggorokanmu. Di kehidupan lalu, aku meminum secangkir air ini, lalu aku kehilangan kesadaran. Air ini, pasti ada yang salah dengannya. Minumlah sedikit saja. Basahi tenggorokanmu, itu baik untuk kesehatanmu. Arwah Zane di surga tidak ingin melihatmu begitu patah hati. Tolong cepat minum saja. Sayang, Kau suka minum saat kau hidup. Hari ini, aku akan menggunakan air sebagai pengganti anggur untuk bersulang untukmu. Di kehidupan selanjutnya, kita akan menjadi suami istri lagi. Hei, Kak, jangan. Ada apa, Shannon? Kamu bertingkah aneh hari ini. Hei ini. Sebenarnya, secangkir air ini disiapkan oleh Zane sebelum dia meninggal, khusus untukmu. Zane adalah orang yang baik. Dia tahu kamu akan sangat sedih untuknya. Jadi Zane secara khusus menyiapkan secangkir air ini. Tolong minum saja dengan cepat. Jangan biarkan naik baik Zane selesai. Siapa yang ingin mendonorkan organ? saya, Ini suami saya. Ini suami saya. Hello, Nona Fong. Apakah Anda benar-benar bersedia mendonorkan organ suami Anda kepada kami? suami saya, sebelum dia meninggal. Selalu menjadi orang yang sangat baik. Kematian yang tidak disengaja ini, saya harap hidupnya bisa terus berlanjut dan membantu lebih banyak orang. Ini juga yang dia selalu inginkan. Hello Tan, cepat kemari. Janet itu sudah gila, dia akan mendonorkan organ Zane kepada mereka. Apa? Dia akan mendonorkan organ putraku? Apa dia sudah gila? Dia putraku. Terima kasih banyak, Nona Fang. Boleh saya tanya, organ apa yang ingin Anda donorkan? Suami saya meninggal karena serangan jantung mendadak. Selain jantung, saya ingin mendonorkan semuanya, tubuhnya juga, untuk dijadikan jenazah untuk studi medis. Kamu tidak bisa mendonorkan. Kamu tidak bisa? Kak, Zane tidak ingin mendonorkan organnya. Dia memberitahuku sebelum meninggal, kita harus menghormati keinginan terakhir Zane. Shannon, Aku adalah istri Zane. Aku berhak melakukan ini. Kamu hanya teman Zan, tidak ada hubungan darah. di antara kita berdua. Menurutmu siapa yang punya keputusan akhir? Aku yakin tanpa aku mengatakannya, kamu juga tahu. Benar, cepat minggir. Jangan tanda tangan, jangan tanda tangan. Shannon, Aku tahu niatmu baik. tapi, Sebaiknya kamu berhati-hati. Emosiku hari ini sangat tidak stabil. Mari kita mulai. Siapa yang berani menyentuh putraku? Siapa yang berani menyentuh putraku? Hellier. Ibu, Dasar jalan kecil. Bukan hanya kamu membawa sial sampai mati putraku, tapi kamu mau mendonorkan organ-organnya, membiarkannya dibedah. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Hari ini, Jika ada yang berani menyentuh putraku, sehilai rambut pun. akan kubunuh seluruh keluarganya. Kita tidak akan mendonorkan lagi. Hellier. Kalian semua, keluar. Hellier. Hellier. Dasar wanita terkutuk.
suamimu sendiri sudah meninggal, dan kamu bahkan tidak sedih, alih-alih memikirkan untuk segera mengkremasinya, dan mengurus pemakamannya, apalagi yang ingin kamu lakukan? Menjadi donor organ? Kamu ingin membuat putraku menderita 1000 luka? Jika kamu ingin menjadi orang baik, donorkan dirimu sendiri, mati saja sekarang, aku yang akan memutuskan, dan mendonorkan kalian semua. Ibu. Maafkan saya salah. Saya hanya. Mencoba memenuhi keinginan terakhir Zane. Aku. Orang yang sudah meninggal harus dihormati. Yang perlu kamu lakukan sekarang Adalah mengantarnya. ke crematorium. Ibu. Minumlah air dan tenangkan diri. Dasar tidak berguna. Kamu menikahi putraku selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan belum punya anak. Kelliwer. Keberadaanmu di sini hanya memengaruhi reinkarnasi putraku. Kelliwer. Ibu. Ibu. Pasti pingsan. Karena kelelahan. Kakekipar. And Tidak masih berpikir untuk mendonorkan organ, kan? Tentu saja tidak. Ibuku sudah mengatakannya. Aku pasti tidak akan mendonorkan lagi. Mari kita. Mengurus kremasinya saja. Oi. Kremasi. Tidak bisa terburu-buru, Janet. Lihat, Bibi tiba-tiba pingsan. Apa kamu mau membawanya ke UGD dulu? Kremasinya. Aku bisa urus pengaturannya. Kamu sudah seharian. Shannon. Hal seperti ini, bagaimana mungkin aku merepotkanmu? Kamu kan dokter. Kamu pasti tahu jauh lebih banyak dariku. Atau. Kamu bisa bawa ibuku berobat. Aku akan mengurus Zane untuk kremasi. Zen suamiku. Dia pergi begitu mendadak. Aku juga ingin mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Janet, kremasi itu benar-benar tidak bisa terburu-buru. Bagaimana kalau kita tunggu bibimu bangun dulu baru dibicarakan? Zane ada di sini. Dia tidak akan kemana-mana. Shannon. Zane sudah meninggal. Orang mati. Tidak sepenting orang yang hidup. Kamu kan teman baik Zane. Ibuku pingsan sekarang. Bukankah seharusnya kamu bawa ibuku berobat dulu? Lagi pula. Aku istri Zane. Aku akan mengurus pengaturan pemakamannya. Ada masalah? Hello? Apakah ini krematorium? Ya. Suamiku meninggal. Dia perlu dikremasi sekarang. Tunggu. Janet, kurasa aku melihat Zane bergerak. Kurasa, kita masih bisa mencoba menyelamatkannya. Shannon. Kamu perlu berpikir sangat hati-hati sebelum bicara. Ini bukan. Waktunya bercanda. Jika Zenmu. Benar-benar hidup kembali sekarang. Tanggung jawab apa? Rumah sakitmu akan menanggung, dan kamu akan menanggung tanggung jawab apa? Ini yang kamu sebut mengabaikan nyawa manusia. Ini pembunuhan. Apakah rumah sakit ini bisa terus beroperasi? Aku tidak tahu, tapi kamu Pasti akan masuk penjara. jadi, pikirkan baik-baik. Apa kamu barusan melihat Zane bergerak? Aku tidak. Bawa dia pergi. Aku sudah menikahimu selama 7 tahun. Aku sudah mentoleransimu selama 7 tahun. Menghadapi wanita tua ini setiap hari membuatku merasa sangat jijik dibandingkan dengan Shannon. Kau tidak muda, cantik, atau bijaksana seperti dia. Haha. Pak sopir, tolong percepat. Ibu mertuaku ingin merebut dariku tubuh suamiku. Dia bilang dia ingin mendonasikannya. Aku hanya ingin suamiku kembali utuh. Baik. Zenma,
Aku tahu. Kau tidak mati. Dan aku lebih tahu lagi kau sudah lama berselingkuh. Kau merencanakan semua ini hanya untuk bersama Shannon. Terbang pergi bersama, meninggalkanku sendirian untuk melunasi hutang. Tapi, Aku tidak membencimu. Aku sudah memutuskan untuk menuruti keinginanmu karena kau ingin mati. Akan kupercepat pengirimanmu ke krematorium. yang ku tahu Heniala. Kau bisa mendengarku saat ini, tapi aku tidak yakin. Apakah kau merasakan sakit? Tapi, Aku harap kau merasakannya. Dengan begitu, kau juga bisa merasakan bagaimana rasanya dikremasi. lagi pula, Orang hidup yang dikremasi. kaulah yang pertama. Kau pasti bertanya-tanya, mengapa aku melakukan ini, dan bagaimana aku tahu semua ini. Memberitahumu sekarang, tidak penting lagi, karena semua yang terjadi hari ini. Aku sudah pernah mengalaminya sekali, di kehidupan masa laluku. Aku mempercayaimu seperti yang kau inginkan, dan hidup sangat sengsara. Jadi, Jangan salahkan aku. karena semua ini adalah apa yang kau berutang padaku. Menangis? Jangan khawatir. Begitu kau di krematorium, Kau bisa menangis lagi, masih ada waktu. Bu, ayahku akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Persetan dengan jalang ini. Berani-beraninya dia mematikan teleponku, Jika dia berani. mengkremasi putraku. Aku akan melawannya sampai mati. You? Kendarai lebih cepat. Baik, Nyonya. Hei, hari ini ramai? Ada antrean. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 1 jam. Piaka. Tolong bantu saya. Suami saya tiba-tiba meninggal karena sakit parah. Ibu mertua saya pingsan saat mengetahuinya. Dia masih di rumah sakit, berjuang untuk hidupnya. Saya harus segera kembali. Pak, saya mohon, tolong, biarkan suami saya dikremasi lebih dulu. Saya tidak ingin ibu mertua saya mengalami kejadian lain. Saya tahu Anda sedang terburu-buru, tapi yang lain sudah menunggu lama juga. Saya tidak bisa begitu saja membiarkan Anda mendahului yang lain. Anda lihat? Piaka. Saya seorang yatim piatu. Ibu mertua dan suami saya, keduanya sangat baik kepada saya. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan ibu mertua saya juga. Ikut saya. Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Tan, sudah ketemu di sana. Berhenti. Piaka. Bisakah Anda membiarkan saya mengantarkan suami saya untuk terakhir kalinya? Saya ingin mengantarkannya sendiri. Baiklah, Wang, bantu saya. Lihat. Biru berarti mendorong orang masuk. Merah berarti menyalakan api untuk kremasi. Terima kasih. Oke. Suami. Semoga kau menemukan kedamaian saat dikremasi. Berhenti. Berhenti. Kau tidak bisa mengkremasinya. Cepat, tarik putraku keluar. Kakekukar, tunggu sebentar. Tan, dia ingin mengatakan sesuatu kepada putramu. Desar Jalang. Keliur. Aku tidak akan membiarkanmu mengkremasi putraku. Ibu. Saya adalah istri Zane. Saya ingin mengantarkannya untuk terakhir kalinya. Apa salahku? Saya sudah meminta seorang ahli peramal menghitungnya. Kaulah. Yang menyebabkan kematian putraku. Kau dan putraku tidak berjodoh dalam takdir. Jika putraku akan terlahir kembali,
Ke dalam keluarga yang baik. Akulah yang harus mengantarkannya secara pribadi. Sekarang keluar. Ibu. Keluar. Keluar. Ibu. Zane sudah meninggal. Saya istrinya. Saya tidak akan pergi. Saya ingin mengantarkannya untuk terakhir kalinya. Mengantarkannya? Omong kosong apa ini? Kau tidak punya hak untuk berada di sini. Keluar. Ibu. Mengapa saya tidak punya hak? Saya istrinya. Jika Anda terus membuat keributan seperti ini, Ethan tidak akan tenang dalam tidurnya. Apa yang Anda lakukan? Apa semua teriakan ini? Ini adalah krematorium. Ini bukan tempat Anda untuk main-main. Ada banyak orang yang mengantre di belakang Anda. Hei, Anda tidak bisa menekannya. Anda tidak bisa menekannya. Anda tidak bisa menekannya. Ibu. Petrako. Petrako. Anake. Anako. Aneke. Cepat, jangan hanya berdiri di sana. Bagaimana mungkin aku tidak mematikannya? Bagaimana mungkin aku tidak mematikannya? Sungguh bencana. Sungguh bencana. Suami. Beristirahatlah dengan tenang. Jangan khawatir. Aku akan merawat ibu dengan baik. Bagaimana mungkin tidak padam? Ibu, saya tahu Anda sedang berduka. Tapi orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Jika Anda bertindak seperti ini, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Benar, ini semua adalah insinerator pintar. Setelah menyala, mereka hanya bisa dibuka setelah kremasi selesai. Jadi tolong jangan bertindak gegabah. Sudah berakhir. Kali ini, benar-benar berakhir. Apa yang terjadi, ayahku? Desar Jawa, aku meneleponmu. Kenapa tidak dijawab? Anakku sudah tiada sekarang. Kembalikan anakku. Bu, bagaimana mungkin aku bisa mengangkat telepon? Yang kupikirkan hanyalah, Zan sudah tiada sekarang. Apa yang akan terjadi padaku sendirian? Lagi pula. Seseorang meninggal dan dikremasi. Bukankah itu normal? Kenapa kalian semua menghentikanku? Desar Jawa, kau membunuh putraku. Kembalikan putraku. Bu, aku tahu kau sedih. Tapi Zen. Meninggal karena serangan jantung mendadak. Itu bukan salahku. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada Shannon. Sertifikat kematian ini, dia yang memberikannya padaku. Itu kau. Itu kau. Desar Jawa, putraku masih hidup dan sehat. Kenapa kau mengeluarkan sertifikat kematian? Sekarang dia sudah dikremasi. Kau harus bertanggung jawab penuh. Bu, apa yang kau katakan? Zane masih hidup? Itu benar. Zane sama sekali tidak meninggal. Dia hanya diberi anestesi. Jika kau menunggu beberapa menit lagi, dia akan bangun. APA. Jadi maksudmu, saat Zane masuk ke insinerator barusan, dia dibakar hidup-hidup? Aku baru saja melihat, jarinya bergerak. Kupikir itu halusinasi. Tapi ternyata itu nyata. Petrako. Petrako. Ini semua salahmu. Jalang, kau membunuh putraku. Aku. Bu. Shannon, Apa kamu sudah gila? Di saat seperti ini, kamu masih bercanda? Suamiku meninggal. Dia meninggal. Kenapa kamu bicara omong kosong? Aku tidak bicara omong kosong, Zane. Dia sebenarnya tidak mati. Tidak bicara omong kosong? kalau begitu beritahu aku. Kenapa suamiku diberi anestesi? Dan kenapa kamu memberi suamiku surat kematian? Atau kamu bilang, kamu sengaja membuat suamiku memalsukan kematiannya sebagai bagian dari sandiwara? Shannon, Kamu bertingkah aneh hari ini, mengatakan banyak omong kosong. Ibuku juga pingsan. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku belum selesai denganmu. Zane selalu peduli dengan reputasinya. Karena dia sudah mati, aku ingin memberinya upacara peringatan yang megah untuk mengantarnya dengan layak.
Dokter Dong, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Zane sudah dikremasi. Apa? Dikremasi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini surat kematiannya. Ini anestesinya. Aku diam-diam mendapatkannya dari apotek. Nanti, suntikan saja ke Zane. Hati-hati. Jangan sampai ada yang melihatmu. Dokter Dong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik, biar aku pikirkan sesuatu. Dia sudah mati. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Uang. Dengan uang, tidak ada yang lain penting. Memiliki uang adalah hal terpenting saat ini. Tuan Song. Aku ingin bicara denganmu tentang aset suamiku dan wasiatnya. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai di kehidupan sebelumnya. Penagih utang hampir membuatku melompat dari gedung. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian semua merasakan bagaimana rasanya dibebani utang jutaan. Zenma. Di kehidupan sebelumnya, kau kabur membawa uangnya, meninggalkan aku dengan segunung utang. Para penagih utang hampir membuatku mati. Di kehidupan ini, uangnya adalah milikku semua. Mari kita lihat bagaimana kau berurusan dengan para penagih utang besok. Ada orang. Nyonya Fang. Bawa semua ini. Pergi. Baik, Nyonya. Nyonya Fang. Saya sudah membereskan semuanya. Sebelum Tuan Ma meninggal, dia meninggalkan surat wasiat. Anda adalah satu-satunya ahli waris, dan berhak mewarisi semua asetnya. Tuan Song. Saya ingin Anda membantu saya membereskan aset suami saya dan warisannya. Bisakah Anda juga menyusun beberapa perjanjian pembagian? Meskipun suami saya mewariskan segalanya kepada saya. Saya tidak bisa mengabaikan ibu mertua saya. Saya harus memberinya sesuatu. Nyonya Fang. Jika suami Anda tahu, Anda begitu baik kepada ibunya, saya yakin arwahnya di surga akan sangat senang. Oh dan, Tuan Song. Jika suami saya memiliki utang atau pinjaman yang belum lunas, tolong jangan sebutkan itu di upacara peringatan besok. Suami saya peduli pada reputasinya, dan jika kerabat mengetahuinya, itu akan menimbulkan gosip. Saya ingin dia mendapatkan pelepasan yang bermartabat. Dimengerti. Suami. Terima kasih. Dengan uang ini, aku akan menjalani hidup yang lebih santai lagi daripada di kehidupanmu sebelumnya. Janet turut berduka cita. Desar Jalang. Berhenti berpura-pura. Begitu bersimpati meratapi putraku. Putraku. Dibunuh olehmu. Ibu. Zane sudah meninggal. Tolong jangan membuat keributan. Keributan apa yang kubuat? Semua orang ada di sini. Nilailah sendiri. Putraku. Sejak dia menikahi wanita ini, keluarga kami Tidak pernah mengalami sedepan hari yang damai. selama 5 tahun. Dia tidak hanya, Tidak melahirkan puaris untuk keluarga kami. tapi dia juga Menyebabkan kematian putraku. dia pembawa sial sekali. Ibu. Tolong hentikan ini. Hari ini adalah upacara peringatan Zane. Bertingkah seperti ini mempermalukan kenangan Zane. Aku tidak peduli. Dia sudah tiada sekarang. Martabat apa yang dia butuhkan? Humph. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa setelah putraku meninggal, Kau mewarisi kekayaan besar. Perusahaan. Saham. Boma. Mobil. Humph. sebagai menantu, kau setidaknya harus merawatku di usia tuaku dan mengantarku hingga kematian. Kau masih muda dan perlu menikah lagi. Humph. Kau. Beri saja aku sejumlah uang dan aku akan membiarkanmu pergi. Ibu. Berapa banyak Yang kau inginkan? Tidak banyak, 2 juta. 2 juta? Bu. Perusahaan kita bukan perusahaan besar.
Kita tidak bisa begitu saja mengeluarkan uang sebanyak itu. Sudah kuduga. Kamu tidak mau memberikannya padaku, kan? Aku bilang padamu, perusahaan ini didirikan oleh putraku dan kamu bersama-sama. Humph. Kamu mau menyimpannya sendiri? Tidak mungkin. Oh, Putraku. hidupku sangat sulit. Kamu baru saja pergi, Dan wanita ini. sudah menggangguku. Oh, Menantu perempuanku. Menggangguku. wanita tua yang tak berdaya ini. Ini tidak tertahankan. Semuanya, lihat. Putraku baru saja pergi, dan istrinya memperlakukanku seperti ini. Menggangguku. Hidupku tidak tertahankan. Janet Fong. Kamu tidak bisa memperlakukan mertuamu seperti ini. Sejak kamu menikah dengan keluarga MA, kamu adalah separuh putri dari keluarga MA. Kamu harus menjaganya, memberinya nafkah. Tante. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat ibuku. Bu. Lihat, apakah ini baik-baik saja? Aku tidak akan menikah lagi. Aku akan tinggal bersamamu dan merawatmu sampai akhir. Apakah itu baik-baik saja? Tidak. Aku tidak perlu kamu merawatku sampai akhir. Kamu masih muda, kamu perlu menikah lagi. Aku tidak bisa menahanmu. Kamu mengatakannya dengan sangat baik. Kupikir. Kamu hanya khawatir tentang penagih utang yang akan datang. Bu. Ini tidak menahan aku. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai Zane. Kamu adalah ibu Zane, jadi kamu adalah ibuku. Aku akan merawatmu dengan baik. Aku tidak perlu kamu merawatku. Transfer saja 2 juta. Itu padaku. Kalau tidak. Aku akan memanggil polisi. Baiklah. 2 juta saja. Sebentar. Tunggu sebentar. Kakak ipar. Kamu adalah teman Zane sebelumnya, kan? Karena kamu di sini untuk mengantarnya pergi. Silakan duduk. Kakak ipar. Saya dokter yang merawat saudara MA, Vincent. Saya yang mencoba menyelamatkannya. Saudara MA berutang 1 juta padaku. Saya di sini untuk menagihnya. APA. 1 juta? Nyonya, Tuan MA sudah tiada. Beliau mewariskan seluruh hartanya kepada Anda. 1 juta ini, sebagai istrinya, Anda harus membayarnya kembali untuknya. Dokter Dong, apa yang Anda bicarakan? Kapan Zane berutang pada $1 Anda? Apakah Anda punya surat utang? Ya, Nyonya, itu Tuan MA yang meminjamnya dari saya secara lisan. Kami teman masa kecil. Saya percaya dia akan membayarnya kembali. Tidak ada surat utang, tapi pasti ada catatan transfer. Nyonya, jujur saja. 1 juta ini adalah untuk anestesi yang Tuan MA terima sebelum meninggal. Dokter Dong, apa yang Anda bicarakan? Mengapa Anda memberinya anestesi? Lagi pula. Anestesi jenis apa yang biayanya 1 juta? Nyonya, obatnya sendiri tidak seharga 1 juta, tapi seseorang melaporkan saya. Sekarang saya sudah dipecat dari rumah sakit dan juga masuk daftar hitam sistem medis. Juga, saya mengandalkan 1 juta ini untuk bertahan hidup. Nyonya, Anda harus memberikannya kepada saya. Hello. Saya ingin melaporkan Vincent Dong. Dokter Dong karena mengambil anestesi rumah sakit secara ilegal dan menyalahgunakan kekuasaannya. Vincent Dong. Di kehidupan lalu saya, Andalah yang menyarankan suami saya memalsukan kematiannya. Itulah sebabnya saya berakhir dalam keadaan sengsara seperti ini. Di kehidupan ini, utang ini, Anda harus membayarnya. 1 juta? Apa yang Anda bicarakan? Saya mau 2 juta saya. Dan 1 juta saya. Kukap. Anda, dengan 2 juta Anda, dan Anda dengan 1 juta Anda. Apakah menurut Anda ini amal? Ibu. Mengapa Anda tidak menunggu beberapa hari? Saya tidak peduli. Saya mau sekarang. Dan milik saya. 5 juta. Suami saya juga berutang uang pada Anda? Itu tidak benar, karena Ethan meninggalkan semua warisan kepada Anda. Saya di sini atas nama Leo, untuk meminta tunjangan anak. Tunjangan anak? Dia adalah putra dari Zane dan saya. Ayah. Kamu bohong. Bagaimana mungkin Zane punya Anak haram? Di kehidupan masa laluku, sebelum menikah, Zane berjanji padaku, dia akan bersamaku,
dan kita akan jadi DNKs. Tapi baru sebentar, dan putra haramnya sudah sebesar ini. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Leo adalah putraku dengan Zane. Zane selalu ingin punya anak, dan kamu tidak bisa punya. Jadi dia memintaku untuk memilikinya. Leo, secara hukum, meskipun Leo anak haram, dia tetap punya hak waris. Aku tidak minta banyak, hanya 5 juta untuk tunjangan anak. Kamu bicara omong kosong. Zane tidak pernah suka anak-anak. Kita tidak punya, karena Zane tidak mau. Janet, kamu tidak bisa menyalahkan Zane untuk itu. Zane tidak pernah memberitahumu karena dia takut menyakitimu. Sekarang Zane sudah tiada. Aku hanya berharap kamu bisa menerima anak ini dan membiarkannya mendapatkan warisan yang menjadi haknya. Bu, aku tahu kamu dan Zane tidak punya hubungan yang baik. Zane tidak meninggalkanmu 1 sen pun di surat wasiat sebelum dia meninggal. Jadi, kamu membawa wanita ini yang entah dari mana asalnya, untuk memfitnah Zane, mencoba mendapatkan bagian dari warisan Zane, kan? Kamu bicara omong kosong. Zane adalah putraku. Kenapa? Aku perlu menjebak siapapun? Leo ini. Memang putra Zane. Bu, kenapa ibu berbohong? Kalau kamu punya hubungan baik dengan Zane, lalu kenapa namamu tidak ada di surat wasiat? Kenapa? Semua warisan ditinggalkan untukku? Bukankah kamu bilang, anak ini milik Zane? Kalau begitu aku akan panggil dokter sekarang, untuk tes paternitas. Kamu bercanda? Dia sudah dikremasi. Bagaimana kamu bisa melakukan tes sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bukankah kalian mengkremasinya? Yang dikremasi waktu itu. Henny ala Sike kaking laya. Tuan Song. Saya ingin bicara dengan Anda. Tentang warisan dan surat wasiat suami saya. Sekarang, kita bisa melakukan tes paternitas, kan? Kamu tidak bisa melakukan itu. APA, kamu bersalah, kan? Saya akan bertanya lagi, apakah dia benar-benar putra suami saya? Leo, tentu saja. Dia putraku dengan Zane. Saya punya laporan tes paternitas di sini. Kamu tidak perlu meminta dokter memeriksanya lagi. Ini laporannya. Lihat, saya tidak berbohong padamu. Leo adalah putraku dengan Zane. Saya tidak percaya laporan ini. Berikan ponselku. Saya akan hitung sampai 3. Atau, Kamu akan menghadapi konsekuensinya. 1, 2. Dr. Liu, bawa peralatannya. Segera kemari. Ini terlalu kejam. Ya, dia sudah punya laporan tes paternitas, dan dia masih tidak percaya, meskipun apa yang Zain lakukan salah, dia tetap putranya. Dia ingin mengambil semua aset untuk dirinya sendiri. Nyonya Fang, Dr. Liu sudah tiba. Oh tidak, dokternya benar-benar datang. Bagaimana jika mereka mengetahui kebenarannya? Nyonya Fang, Dr. Liu, tolong lakukan tesnya. Mari kita lihat anak ini. Apakah dia benar-benar putra suami saya? Nyonya Fang, jangan khawatir. Kali ini, saya membawa peralatan tes DNA tercanggih di dunia. Ada di ruangan sebelah. Kita akan mendapatkan hasilnya dalam 10 menit. Laporan tes ini, dia sudah melihatnya, dan masih tidak percaya. Mungkinkah dia ingin mengambil warisan untuk dirinya sendiri? Leo benar-benar putraku dengan Zane. Sekarang setelah Zane tiada, bagaimana aku harus membesarkannya sendirian? Apa yang harus kulakukan? Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan kami. Jangan khawatir. Selama hasil tes menunjukkan bahwa Leo adalah putra Zane, aku akan bertanggung jawab. Benarkah? Nyonya Fang, saya akan segera melakukan tesnya.
Apa yang kamu lakukan? Kartu ini berisi $100.000. Ubah hasilnya. Saya bukan orang seperti yang kamu pikirkan. Apakah 200.000 cukup? Kamu benar-benar tahu cara membaca orang. Ibu, Nyonya Fang, Apa hasilnya? setelah pengujian, anak ini memang putra suami Anda. Bagus, bagus, keluarga kita punya pewaris. Janet, apakah dengar itu? Anak ini milik keluarga kita. Benar sekali. Dan Dr. Liu ini, kau yang menemukannya sendiri. Kau harus percaya sekarang, kan, Nyonya Fang? Saya permisi dulu. Janet lihat, Leo adalah putra Zane. Perkaya sekarang, $5 juta untuk tunjangan anak. Transferkan padaku segera. Kalau tidak, Zane MA tidak akan dikubur hari ini. Sudah kubilang, setelah hasil tes keluar, jika dia putra suamiku, aku akan bertanggung jawab. Tuan Song. Anda punya 4 perjanjian pembagian warisan. Anda mau uang, kan? Tanda tangani saja. Saya tanda tangan, saya tanda tangan, saya tanda tangan. Ini kau menggali kuburanmu sendiri. Nyonya Fang, apakah Anda benar-benar rela menyerahkan semua aset Anda dan memberikannya kepada mereka? Tuan Song. Suamiku berutang. Begitu banyak uang di luar sana. Jika aku mewarisi asetnya, bukankah itu berarti aku juga mewarisi utang besarnya? Ya. Nyonya Fang, maksud Anda? Beberapa utang harus mereka bayar sendiri. Zenma, bangun. Janet Fang apa yang kau lakukan? Zane sudah mati. Bagaimana bisa kau menodai jenazahnya seperti ini? Zenma. Aku tahu kau sudah sadar. Bangun sekarang. Jangan membuatku menamparmu lagi. Apa ini? Nak, kah hantu atau manusia? Eleanor, apa yang kau lakukan? Aku memberimu 300. Kembalikan uangku. Tidak. Bukan begitu. Zane, bagaimana kau hidup lagi? Janet, katakan sesuatu. Apa yang terjadi di sini? Bu, apa yang bisa kukatakan? Zane tidak mati sekarang. Bukankah kau senang? Kau. Zainma, kau benar-benar bermain lisik. Bukan? Zainma, kamu bersembunyi dengan baik, NAK. Aku bertanya padamu, apakah kamu akan membayarku hari ini atau tidak? Kamu salah orang. Aku benar-benar bukan Zane MA. Omong kosong. Kamu bukan Zane MA. Siapa kamu? Aku benar-benar bukan Zane. Zane sudah mati. Benar. Zane sudah mati. Aku hanya kebetulan sedikit mirip dengannya. Sayang. Apa kamu sudah gila karena kebanyakan tidur? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah suamiku. Zenma. Kamu ngako. Zane Emma sudah mati. Kamulah yang membakarnya sampai mati dengan tanganmu sendiri. Benar, benar. Anakku sudah mati. Wanita inilah yang mengkremasinya. Ibu, tolong jangan bicara omong kosong. Dulu, saat Zane sedang disadarkan dari serangan jantung, kamu bilang dia sudah mati, dan bahkan mengeluarkan akta kematian. Aku membawanya ke krematorium. Tapi di tengah jalan, aku sadar dia belum mati. Tidak, aku melihatnya dikremasi dengan mataku sendiri. Benar, benar. Zema dibakar olehmu dengan tanganmu sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah orang yang hidup dan bernapas. Ini pembunuhan. Bagaimana mungkin aku mengkremasi suamiku sendiri? Lagi pula. Tombol itu dulu, kamu yang menekannya. Bu, Dan Zen diizini. berdiri di sini hidup-hidup. Tidak mungkin. Aku melihatnya dikremasi dengan mataku sendiri. Ibu. Bukankah aku baru saja bilang? Yang dikremasi adalah kucing liar. kamu dasar jalang. Awalnya, aku ingin memberimu kejutan. Tapi sekarang, sepertinya, kamu masih punya banyak hal yang disembunyikan dariku. Kakak, pegang dia untukku. Apakah kamu Zane MA? Aku bukan Zane. Benarkah? 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 Aku Zane, hentikan pukulanmu. Hentikan pukulanmu. Aku Zane. Aku.
Baiklah. Kau mengakuinya. Kalau begitu, cepat bayar. Totalnya 10 juta. Apa? 10 juta? Apa? Kau tidak mau bayar, ya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan memotong tangan dan kakimu. Tidak. Kakak Do, aku sudah mati. Sertifikat kematian sudah dikeluarkan. Iya. Dengan apa aku bisa membayar? Zane, apa maksudmu? Kau mempermainkanku? Kakak Do, jangan terburu-buru. Dengarkan aku. Meskipun aku sudah mati, aku masih punya warisan. Siapapun yang mewarisi warisanku harus, demi aku, melunasi utang-utangku. Dia, Janet. Jadi maksudmu, kau akan membayarnya kembali? Kenapa aku harus membayarnya kembali? Janet, kau istriku. Karena kau mewarisi warisanku, maka tentu saja kau harus melunasi utang-utangku. Setelah bertahun-tahun menjadi suami istri, kau malah merencanakan ini melawanku. Tapi, warisanmu. Aku tidak mewarisi sepeser pun. Tidak mungkin. Tuan Song, Warisanku itu sudah disahkan. Itu mengikat secara hukum. Dia mewarisi warisanku. Bukankah dia harus membantuku melunasi utang-utangku? Tuan Ma, surat wasiat Anda memang sah. Tapi Nyonya Fang juga sama sekali tidak mewarisi harta Anda. Lalu, bagaimana dengan warisanku? Baru saja, harta Anda sudah oleh ibumu, teman masa kecilmu, dan Shannon Lin ini, serta seorang anak yang mengaku putramu, sudah menandatangani dan mewarisinya. Nyonya Fang tidak mengambil sepeser pun. Ini. Apa maksudnya ini? Maksudnya sangat sederhana. Karena kalian semua memilih untuk mewarisi harta Zane, maka tentu saja kalian juga harus menanggung utang-utangnya. Benar, Tuan Song. Ya, utang Tuan Ma, semua utang. Kalian berempat harus melunasinya bersama. 10 juta. Meskipun kau menjualku, aku tetap tidak bisa membayarnya. Ibu. Aku tidak mau. Janet, ini semua karena kau. Berani-beraninya kau memukulku? Aku memukulmu. Simpanan. Menggoda suami orang lain. Memakai anak untuk merebut harta. Jadi simpanan itu menyenangkan, ya? Pak Song. Menurut pembagian warisan, berapa banyak dia, Shannon, harus bayar kembali? Ditandatangani oleh Shannon, itu 50% dari pembagian warisan. Jadi, dia perlu membayar kembali utang Tuan Ma, 5 juta rupiah. Apa? 5 juta? Aku tidak mau. Aku tidak mau warisan ini. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Bahkan jika kau merobeknya, itu tetap sah secara hukum. Nona Lin. Bayar. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang, ya? Baiklah. Pegang dia. Tidak. Jika kau tidak bayar hari ini, Aku akan memotong tangannya. Tidak. Zane, selamatkan aku. Zane. Kick Dao. Tahan dulu. Kau akan mati. Apa urusanmu di sini? Yang itu anakmu, kan? tangkap dia. Lepaskan aku. Kak Do, jangan. Selamatkan aku. Tolong, anakku tidak bersalah. Jangan sakiti anakku. Jika kau tidak bayar hari ini, Aku akan mengambil anakmu dan memotongnya. Mama, selamatkan aku. Kick Dao, kumohon. Jangan sakiti anakku. Aku akan mencari jalan. Aku pasti akan mencari jalan. Janet, cepat dapatkan uangnya. Kenapa aku harus bayar? Anakku hampir kehilangan nyawanya. Itu anakmu, bukan anakku. Kenapa aku harus bayar?
Ayah, selamatkan aku, ayah. Zane, selamatkan aku, selamatkan kami berdua, Zane. Zane ma. Kau mau bayar atau tidak? Ibu, bagaimana dengan uang yang kuberikan padamu tadi? Keluarkan sekarang. Selamatkan Leo. Dari mana aku akan mendapatkan uangnya? Aku sudah menghabiskan semua uang yang kau berikan. Vincent, apakah kau punya uang? Anggap saja itu pinjaman dariku. Zane, aku benar-benar tidak punya uang. Baiklah, potong tangan ibu dan anak ini. Tidak. Tunggu sebentar. Kekdao. Setiap kesalahan ada sumbernya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Sebaliknya, Biarkan Zane MA menggantikan mereka. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kau akan membuatku salah memotong. Kau hanya akan punya satu tangan tersisa. Pardon. Tidak. Aku punya uang. Di mana uangnya? Uangnya ada semua di kantorku. Aku akan membawamu mengambilnya sekarang. Baiklah, Tidak perlu. aku tahu alamatnya. Aku akan mengirim seseorang. Ayah. Nak, apa kau benar-benar masih punya uang? Ibu, pinjaman-pinjaman sebelumnya, beberapa sudah kulikuidasi. Setelah hutang-hutang lunas, masih ada jumlah yang besar. Lalu, itu akan cukup untuk keluarga kita hidup. KMA, $1 juta milikku. Kapan kau akan memberikannya padaku? Tidak tahu, terima kasih. Aku tidak punya teman sepertimu. Ibu, kita teman masa kecil. Aku benar-benar tidak punya uang tadi. Kalau tidak, aku pasti sudah bangkrut untuk memberikannya padamu. Baiklah. 1 juta itu akan kuberikan padamu nanti setelah kau mendapatkan uangnya. Jangan hubungi aku lagi. Terima kasih, Ibu. Jika ada yang patut disalahkan, ada Janet Fong. Niatnya jahat. Dia benar-benar mencoba mencelakai kita. Apapun yang kita katakan hari ini, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Tepat sekali. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan jalan ini lolos begitu saja. Oh, benar, bukankah kau membelikannya sebuah? Polis asuransi bernilai tinggi? Sekalian saja, mari kita lakukan sampai tuntas. Cari seseorang untuk... Dan kemudian, Dengan pembayaran asuransi yang besar ini, kita bisa pergi hidup bahagia di luar negeri. Baiklah. Na. Zane ma. Kau menyembunyikan cukup banyak uang, bukan? Zane ma. Kau mempermainkanku. Tidak, Kak. Apa maksudmu? Apa? Ada apa ini? Di mana uangku? Di mana uangku? Zainada APA, bukankah kamu bilang kamu punya uang? Zane ma. Kamu main-main sama aku? Hari ini aku akan patahkan tangan kakimu. Bush, tunggu. Pasti Janet. Janet, Desar Jawa. Beraninya kamu mencuri uangku. Zane MA, kenapa kamu panik? Mana aku tahu? Di mana kamu menyembunyikan uangmu? Lagi pula, Aku bahkan belum bertanya padamu. Kenapa kamu menyembunyikan uangnya? Janet Fong, berhenti pura-pura bodoh. Kamu pasti mencuri uangku. Kembalikan saja uangku. Kamu yang gila atau aku yang gila? Kamu berselingkuh dalam pernikahan, punya simpanan, dan bahkan punya anak? Dan sekarang kamu menyembunyikan uang, dan aku bahkan tidak tahu? Uangnya hilang, dan kamu bertanya padaku, kamu sakit. Zane ma. Jika kamu tidak membayarku hari ini, aku akan patahkan tangan dan kakimu. Bos, aku sudah seperti orang mati. Di dunia ini, aku sudah tidak ada lagi. Jika kamu mau uangnya kembali, suruh istriku yang bayar. Bayarkan dia yang ambil. Diam.
Zain Ma. Di belakang istrimu, kamu berselingkuh dan punya simpanan. Memalsukan kematianmu untuk kabur membawa uang, meninggalkannya menanggung utang besar. Jika aku memotong-motongmu hari ini, dia akan bertepuk tangan. Kamu mau aku minta uang padanya? Kamu pikir aku bodoh? Jangan pukul, jangan pukul. Kami akan cari cara untuk membayarmu. Kami akan cari cara. Zain Ma. Aku memberimu 1 hari untuk mengumpulkan uangnya. Kalau tidak, kalian semua lompatlah ke sungai sendiri. Aku serius dengan perkataanku. Ayo pergi. NAK. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus panggil polisi. Ya, panggil polisi. Kita tidak bisa panggil polisi. Kalau kita panggil polisi, rencana palsu kematianku untuk menipu uang akan terbongkar. Kalau begitu kita akan benar-benar hancur. Oh. Aku sudah memanggil polisi untukmu. Siapa yang menelepon polisi? Sial sekali, ayo. Sangat sial. Siapa di antara kalian yang menelepon polisi? Petugas, wanita licik ini. Dia menggembal alih Perusahaan putra saya dan aset-asetnya. Cepat, tangkap dia. Mama, apa yang ibu lakukan? jangan khawatir. Aku akan mendapatkan kembali perusahaan. Kira. Mama. Bisakah Mama berhenti membuat lelucon seperti ini? Putra Anda sudah meninggal. Petugas. Ini akta kematiannya. Ibu mertua saya. Tidak bisa menerima kepergian suami saya. Beliau mungkin sedikit tidak stabil secara mental. Justru ibu yang tidak stabil. Putra saya tidak meninggal. Dia berdiri di sini, baik-baik saja. Ya. Mama. Akta kematiannya sudah diterbitkan. Anda tidak mungkin menemukan seseorang yang mirip putra Anda sekali untuk menyamar sebagai suami saya. Demi merebat warisan suami saya, bukan? Sertifikat ini terlihat sah. Oh, putra saya. Dia tidak meninggal. Dia tidak meninggal. Dia berdiri di sini, baik-baik saja. Mama. Tolong berhenti bercanda. Hari ini adalah upacara peringatan Zane. Anda bilang Zane tidak meninggal, tapi coba pikirkan, rumah sakit sebesar itu. Apakah mereka tidak bisa membedakan Antara orang hidup dan orang mati? Dokter Dong secara pribadi memberitahu saya. Bahwa Zain mengalami mati otak dan jantungnya berhenti berdetak. Akta kematiannya juga sudah diterbitkan. Maksud Anda? Anda ingin memberitahu saya bahwa Dokter Dong berbohong kepada saya dan menerbitkan akta kematian dari rumah sakit tanpa izin? Bahwa dia bersekongkol dengan suami saya untuk memalsukan kematiannya dan menipu saya? Dr. Dong, Anda beritahu saya, suami saya, apakah dia meninggal atau tidak? Jika dia tidak meninggal, menerbitkan akta kematian untuk orang yang masih hidup adalah melanggar hukum. Vincent, katakan pada mereka, anakku tidak mati, dia tidak mati. Tante. Zane, dia sudah meninggal. Baik kamu. Vincent. Omongan apa yang kamu bicarakan? Anakku. Dia berdiri di sini, baik-baik saja. Tante. Zane benar-benar sudah meninggal. Berhenti bercanda. Aku tidak tahu. Kenapa kamu mencari seseorang yang mirip Zane? Untuk memalsukannya, biarkan saja Zane beristirahat dengan tenang. Vincent, dia tidak mati. Zane, beristirahatlah dengan tenang. Zane. Berhenti menangis. Aku belum mati. Vincent Dong, Banggan, lihat siapa aku. Katakan pada mereka. Aku tidak mati. Aku hidup. Maaf, aku benar-benar tidak mengenalmu. Baiklah, aku ada urusan lain. Aku pergi sekarang. Tunggu. Aku tahu kamu akan berbohong. Jadi, aku sudah menyiapkan bukti sebelumnya. Di ponsel ini, ada bukti bahwa dia memberikan kepada Zane sertifikat kematian palsu. Zane, sertifikat kematian sudah disiapkan untukmu. Tunggu sebentar, aku akan memberimu anestesi agar Janet Fang tidak tahu. Setelah ini selesai, kamu berutang 16 miliar rupiah padaku. Petugas, ini semua rencananya. Dia menipu saya dan Zan, membuat kami memainkan sandwar kimation palsu ini bersamanya. Kami juga korban.
ini tidak ada hubungannya dengan kami. Petugas, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Ya, petugas. Ini semua rencananya. Dia membuat saya memalsukan kematian saya dan mencairkan uang untuk kabur. Ini semua rencananya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga ditipu olehnya. Saya tidak bersalah. Kalian menjebak saya. Saya tidak melakukannya. Mereka berbohong. Vincent Dong. Menerbitkan sertifikat kematian palsu. Dan menggunakan anestesi rumah sakit tanpa izin. Jika situasinya serius, bisa berujung pada hukuman lebih dari 3 tahun. Tapi, jika Anda bekerja sama dan menebus diri, Anda bisa mendapat keringanan hukuman. Bawa dia pergi. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya. Lepaskan saya. Saya tidak mau masuk penjara. Pergi. Tunggu. Saya akan melaporkannya. Saya akan bersaksi. Saya akan bekerja sama. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini mereka berdua. Mereka yang membuat saya melakukannya. Mereka dalangnya. Anda berbohong. Saya punya bukti audio. Sayang, pergilah padaku. Ani semua Vincent. Dasar kau binatang. Dia yang membuat saya melakukannya. Saya juga ditipu. Kalian yang berbohong. Anda punya bukti, saya juga punya bukti. Diam. Hei, berhenti. Semua karena Anda yang membuat saya menipu istri saya untuk mengatakan saya memalsukan kematian saya. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa melakukan ini? Andalah dalangnya. Vincent, Jika Anda tidak bisa menunjukkan bukti, maka yang akan dibawa pergi adalah Anda. Bukan saya. Sungguh bukan saya. Petugas. Saya rasa dia juga tidak punya bukti. Anda sebaiknya bawa mereka kembali dan selidiki dengan benar. Tunggu sebentar. Tunggu. Saya tidak hanya punya bukti Zane dan Shannon merencanakan kematian palsu. Saya juga punya rahasia Shannon, rahasia besar, rahasia tentang MA. Apa maksudmu? Rahasia apa yang dimiliki Shannon? Vincent, diam. Aku tidak punya rahasia. Tidak, kamu punya. Zane. Vincent, diam. Aku benar-benar tidak punya rahasia. Shannon, kau sedang menghadapi kematian. Dan masih bersikap sok kuat? Karena kau berani menjebakku, maka hari ini tidak ada yang akan lolos dengan mudah. Kaulah dan Zane yang bersekongkol denganku untuk memalsukan kematianku dan mencuri anestesi rumah sakit. Kalian yang ingin menarik uang dan kabur dengan jumlah besar itu. Mengapa semuanya harus disalahkan padaku pada akhirnya? Kau ingin aku masuk penjara, menanggung akibatnya untukmu? Jangan harap. Vincent, jika kau berani bicara begitu, kau mati. Rahasia apa yang dimiliki Shannon? Katakan padaku sekarang. Jika kau berani bicara omong kosong, kau akan menghadapi akibatnya. Zane. Aku tidak punya rahasia. Aku benar-benar tidak punya rahasia. Zane, kau tidak benar-benar berpikir Leo adalah putramu, kan? Biar ku beritahu kebenarannya. Leo adalah anak Shannon dengan pria lain. Dia bahkan berbohong padamu. Dengan melakukan ini, dia berencana menggunakan anak palsu itu untuk menipu hartamu. Hahaha. Vincent, diam. Kau bicara omong kosong. Tidak seperti itu sama sekali. Leo, dia benar-benar putramu. Vincent sudah gila. Dia bicara omong kosong. Zane, Shannon dan pria lain itu sudah bersama selama bertahun-tahun. Tujuan mereka adalah menipu hartamu. Aku juga bisa memberitahumu setelah kematian palsumu. Dan mereka menipu istrimu. Setelah mereka mengambil uang dalam jumlah besar, dia dan pria lain itu akan berencana membunuhmu. Lalu, mereka akan membuat putranya mewarisi hartamu. Dengan cara ini, mereka bisa hidup mewah tanpa beban di dunia. Pelacur, beraninya kau bersekongkol melawanku? Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ayah, jangan pukul ibu. Kaliur, bajingan kecil, siapa ayahmu? Zane, kau harus percaya padaku. Leo, dia benar-benar. Fitrama, Vincent sudah kehilangan aku. Dia berbohong. Kau harus percaya padaku. Vincent, mengapa kau menjebakku? Menjebakmu? Aku punya bukti. Foto-foto ini adalah kau, bersama pria lain itu, dan di ponsel ini, ada bukti kau dan pria lain itu, berencana membunuh Zane, dan bukti rencanamu, untuk mencuri hartanya. Shannon, beraninya kau berbohong padaku, akan kubunuh kau. Foto-foto ini, bagaimana kau menjelaskannya padaku? Foto-foto ini, semuanya palsu. Foto-foto ini, hasil editan. Zane, kau harus percaya padaku. Mazukla. Nyonya Fang, saya sudah tahu.
Shannon dan Zain punya anak haram bernama Leo. Tapi anak itu sepertinya bukan anak Zain. Ambil foto-foto ini dan cari cara mengirimkannya ke Vincent. Baik. Bagaimana dengan rekaman ini? Zane akan pura-pura mati besok untuk menipu istrinya dan kabur dengan 10 juta dolar. Benarkah? Bagaimana dengan Leo? Dia bilang, dia akan membawaku dan Leo ke luar negeri bersamanya. Dan dia bilang, jika sesuatu terjadi padanya, semua asetnya akan diwariskan kepada Leo, 10 juta. Dengan uang itu, kita bisa hidup dengan baik. Zane si idiot itu tidak akan pernah tahu bahwa Leo adalah anakku. Rencana pura-pura matinya yang terencana matang, pada akhirnya akan menguntungkan kita. Shannon, beraninya kau berbohong padaku? Akan kubunuh kau. Akan kubuat kau membayar karena berbohong padaku. Akan kubuat kau membayar karena berbohong padaku. Rekaman itu palsu. Semuanya dibuat. Vincent ini, dia hanya ingin menghancurkan hubungan kita. Dia ingin melihat kita saling menghancurkan. Apa hakmu mengatakan rekaman saya palsu? Setiap kata dalam rekaman ini datang langsung dari mulutmu sendiri. Rekaman memang bisa dipalsukan, Vincent. Jika kau bisa menemukan orangnya yang membuatnya, maka itu bukti yang meyakinkan. Denn kau akan terbebas. Palsu. Semuanya palsu. Zane, kau harus percaya padaku. Leo benar-benar anakmu. Kau harus percaya padaku. Vincent, kau bilang Shannon punya pria lain. Sebaiknya kau temukan dia dan minta dia mengkonfrontasinya secara langsung. Jika kau berbohong, hukumanmu akan berlipat ganda. Aku tahu di mana dia. Pengga Karasong, Cari pria itu. Baik. Vincent, Apakah itu dia? Ya, benar, itu dia. Dia pria yang Shannon jadikan simpanan. Leo juga putranya. Aku tidak mengenalnya. Orang ini adalah orang yang Vincent atur untuk menjebakku. Kalau begitu, apakah kau mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalnya? Mengapa dia punya anak denganmu? Dan berpura-pura menjadi anak haram suamiku dan mencoba merebut aset suamiku. Anak apa? Jangan bercanda denganku. Aku tidak begitu mengenalnya. Suamimu berselingkuh dan punya anak di luar nikah. Kau tidak bisa membebankan ini padaku. Kau bohong. Aku melihatmu dan Shannon bersama di sebuah hotel beberapa hari lalu. Itu hanya kebetulan. Kami kebetulan bertemu di hotel yang sama. Terus kenapa? Ada masalah? Bagaimana dengan video di ponsel Shannon? Ponsel Shannon punya video dirinya dan Vin. Jika kau tidak percaya padaku, ambil ponselnya dan kau akan lihat. Aku tidak melakukannya. Kau memfitnahku. Berikan padaku. Berikan ponselnya padaku. Dasar Jalon. Berani-beraninya kau berbohong lagi. Aku akan membunuhmu. Kau berani merencanakan sesuatu melawanku. Aku akan mencekikmu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan tinggalkan aku. Aku akan berubah. Aku akan mengubah segalanya. Jika kau meninggalkanku, jutaan utang ini, bagaimana aku bisa membayarnya kembali? Sayang, kau melihat semuanya. Semua ini gara-gara Jalang ini yang menipuku. Dia membuatku melakukan semua ini. Sayang, tolong maafkan aku ya. Aku bersumpah mulai sekarang. Seumur hidupku, aku hanya akan mencintaimu. Zenma, Kau benar-benar membuatku jijik. Menyesal sekarang, sudah terlambat. Mobil itu, rumah itu, perusahaan itu, aku sudah menjual semuanya. Kau tidak akan mendapat 1 sen pun. Aku juga bisa memberitahumu, uang di kantormu. Juga ku ambil. Sekarang kau tahu penyesalan. Rumah itu, perusahaan itu, semuanya hilang. Bahkan putramu. Bukan milikmu. Tapi, aku benar-benar harus berterima kasih. Karena telah memberiku warisan yang begitu besar. Jutaan utang di luar sana. Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu perlahan membayarnya kembali. Petugas. Tolong. Bawa mereka semua pergi. Tidak. Bangun. Leo. Jangan bawa aku pergi. Ayo pergi. Zenma. Seumur hidupmu,
Kau bisa bertobat di penjara.